Nah, di situ eh, tergerak hati saya setelah selesai magang, setelah selesai kerja, sebelum jam 6 sore, saya tergerak hati untuk, ayo Angelus di gereja, minta ke Tuhan, minta kepada Bunda Maria. Nah, itulah yang saya taruhkan di doa itu mungkin di umur berapa ya, di umur 10 tahun, 11 tahun, doa anak kecil tuh saya sudah berdoa, Tuhan saya pengen jadi Katolik, Tuhan saya pengen masuk jadi anggota gereja Katolik. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Salve sahabat Katoliko Keren, kembali lagi dalam program Cerita Katoliko episode ke-25. Pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan menceritakan bagaimana perjalanannya terpanggil menjadi seorang Katolik. Salve Gio. Salve Kak Putra, selamat sore. Ya, apa kabarnya Gio? Puji Tuhan, sehat, apa kabarnya? Ya, baik juga Gio. Dan sahabat Katoliko Keren, sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan perkenalan singkat dari Gio. Boleh dijelaskan Gio, dari paroki mana, kemudian nama lengkap. Silakan. Halo, selamat sore semuanya. Salve, perkenalkan nama saya Giovanni Yonatan Ungchen. Biasa teman-teman atau kerabat-kerabat memanggil saya Gio. Saat ini berusia 23 tahun dan bekerja sekarang di bagian sektor pertambangan. Dan saat ini berparoki di Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Kakaskasan. Terima kasih. Iya, jadi Gio berasal dari Kakaskasan, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Keuskupan Manado. Dan sahabat Katoliko Keren, kita akan mendengarkan bagaimana sih perjalanan Gio terpanggil menjadi Katolik. Gio, boleh diceritakan bagaimana sih perjalanan Gio terpanggil menjadi Katolik, di mana Gio sebelumnya merupakan seorang Protestan, seorang Kristen Protestan dari Gereja Gemim atau Gereja Masih Injili di Minahasa. Silakan Gio. Baik, perjalanan memang cukup panjang, tapi untuk menjadi Katoliknya itu relatif cepat. Ya, perjalanan dimulai sejak saya TK. Saya TK itu TK di Santa Teresia Tomohon. Di salah satu kompleks itu semuanya ada gereja, ada Gereja Hati Kudus Yesus, ada TK Santa Teresia, Santa Clara, sama Stella Maris, dan dulunya di situ ada SMK Familia. Tapi sekarang sudah menjadi Universitas Gunung Maria ya. Nah, orang tua saya memberikan saya pendidikan yang berkualitas, tentunya dengan cara memberikan pendidikan di STK yang baik, dimulai dari TK toh, dari mulai TK itu di TK Santa Teresia, di mana saya diajarkan juga untuk berdoa, hal-hal kecil berdoa dengan tanda salib, tanda kemenangan. Itu satu hal kecil yang mengagumkan bagi saya di saat itu ya, karena memang saudara-saudara saya juga pun sekolah di situ, mungkin mereka survei, mereka lihat, oh sekolah di situ bagus, saya cocokkan anak saya di situ ya. Semoga dengan sekolah di situ ada pendidikan yang bagus, dan apa yang paling pertama yang orang tua saya inginkan itu disiplin waktu, disiplin dengan segala hal yang ada, dan apa tekun dan doa. Nah, di TK kan mungkin tidak terlalu kelihatan seperti apa ya, mungkin karena masih di umur 5-6 tahun itu masih belum terlalu jelas. Dan saya pun lanjut di sekolah SD Katolik Santa Clara Tomohon, di mana saya dibina, dan disitulah benih-benih saya timbul, Pak Putra. Di situ benih-benih saya timbul, saya melihat bahwa wah, ini Katolik keren ya. Ini Katolik sangat-sangat mengagumkan bagi saya. Dan di kelas 4 SD itu ada salah satu guru saya bertanya, guru itu sekarang almarhumah Ibu Delvin Siwi. Mungkin bagi teman-teman guru-guru yang mungkin saat ini nonton dan mengenal Ibu Delvin Siwi pasti tahu itu guru yang sangat baik, yang murah senyum. Dan di satu momen dia bertanya, anak-anak di sini siapa yang bercita-cita? Ada yang bilang jadi polisi, ada yang bilang jadi pramugari, pramugara, pilot, dan sebagainya. Dan saya diam, tapi dengan Ibu guru menunjuk kepada saya, Gio, suka jadi apa? Dengan spontan dan jelas saya bilang, jadi pastor Ibu. Ibu tertawa, Ibu tertawa dan agak kaget. Hah? Gio suka menjadi pastor? Iya Bu, suka menjadi pastor.
Ibu tertawa ulang, dia bilang, ih Gio kan bukan Katolik toh, ya harus lu jadi pastor. Ih, suka no Bu, suka mau jadi pastor. Ibu dengan nada lembut bilang, Gio, kalau suka menjadi pastor, Gio mesti jadi Katolik dulu. Karena kan yang memimpin umat Katolik pastor, memimpin umat. Jadi mesti Katolik dulu. Oh iya Bu, nanti no dengan jawaban singkat, nanti no menjadi pastor, begitu. Nanti no menjadi Katolik, dan nanti no menjadi Katolik. Ibu tertawa lagi. Dan perjalanan terus dimulai. Saya sangat mencintai gereja Katolik. Di situ saya belajar, meskipun saya di awal itu bukan Katolik, tapi mau tidak mau siswa yang masuk di situ harus belajar Katolik, harus belajar agama Katolik, mulai dari pendidikannya, cara beribadahnya, ataupun hal-hal kecil seperti novena, ataupun di bulan-bulan Rosario dan bulan Maret itu wajib kita ikuti. Dan di Jumat pertama itu wajib masuk gereja. Dan kebetulan di samping sekolah kan ada gereja tua, gereja Hati Kudus Yesus. Di situ, nah saya temukanlah cinta kepada gereja Katolik melalui Ekaristi. Dan sebagai Ekaristi, saya lihat teman-teman saya yang sudah bisa menerima komuni, sementara saya sedang duduk. Wah, itu makan apa? Itu apa di muka? Itu pertanyaan-pertanyaan terngiang-ngiang. Dan saya pun bertanya kepada kepala sekolah saat itu, Suster Nicolin, SJMJ. Mungkin kalau ada teman-teman guru yang tahu Suster Nicolin itu, saya sampaikan rindu saya kepada Suster Nicolin, karena Suster Nicolin sebagai tempat curhat saya pas waktu SD. Jadi saya berasa kayak seperti ibu saya. Dan kalau saya menangis, saya apapun, dan terkenal juga agak cengeng ya, kalau SD agak terkenal cengeng, jadi lari ke Suster. Dan saat itu saya bertanya kepada Suster, itu yang pastor angka apa? Suster, itu yang di belakang pastor itu apa? Maksud saya tabernakel. Suster, apa itu disalib ada Tuhan Yesus? Seperti itu di gereja kita yang tidak ada, Suster. Dan Suster tuh menjelaskan dengan cara ke anak-anak SD ya. Mungkin Suster tidak terlalu membahas terlalu banyak bahasa berat, bahasa dewasa, tapi Suster menjelaskan dengan bahasa-bahasa anak-anak. Itu Gio yang diangkat pastor adalah tubuh Kristus. Suster menjelaskan dengan itu Gio adalah puncak iman Katolik. Dan mungkin saya masih bertanya, apa itu puncak Katolik, apa itu tubuh Kristus. Nah, saya belajar kembali, dan akhirnya saya mengerti tentang apa itu Ekaristi, apa itu tubuh Kristus. Dan sebagian hal kecil pun yang saya tanyakan, Suster, kenapa pastor hari ini minggu ini pakai baju hijau atau di kasula hijau, minggu depan ungu, minggu depan ini. Kenapa beda-beda? Hal-hal kecil itu pun saya pertanyakan, karena mungkin di zaman itu di 2009, 2010 itu kan Google tidak terlalu banyak ya. Google terlalu banyak, hanya bermodalkan buku dan orang. Jadi saya bertanyakan pada Suster, biasa punya Suster Nicolin. Dan teman-teman pun saya mengira saya pun adalah Katolik ya, teman-teman seangkatan saya itu, Gio mana Katolik? Bukan, kita bukan Katolik. Mereka heran karena kenapa nilai agama saya Katolik itu lebih tinggi. Bukan sombong, tapi nilai agama saya lebih tinggi daripada mereka ya, dari caranya. Bahkan ada lagu-lagu yang mereka tidak tahu, ada bahkan tradisi-tradisi yang mereka tidak tahu, santo-santo yang mereka tidak tahu. Saya sudah lebih dulu tahu, karena apa? Saya orangnya suka belajar, saya suka banyak bertanya kepada orang-orang yang lebih tahu. Nah, masuklah saya kepada tahap selanjutnya, itu SMP. SMP saya masuk di satu kompleks yang sama juga, satu yayasan yang sama, yaitu SMP Katolik Stella Maris Tomohon. Nah, saya masuk di SMP Katolik Stella Maris Tomohon itu pun tetap saya berpikir, saya tetap mau belajar Katolik. Saya teringat juga dulu sebelumnya Ibu Delvin pernah berpesan kepada saya, Gio, kalau memang suka menjadi Katolik atau suka memasuki Katolik, berdoa dan berdoa. Nah, itu yang saya terapkan dari sejak saya kelas 4 SD sampai saya masuk di perkuliahan di semester 3. Itu yang saya tetap doakan di ulang tahun saya ataupun di tahun pergantian tahun.
Karena kan di pergantian tahun mau dihadiahin apa di tahun ini, atau di ulang tahun yang baru mau dihadiahin apa di umur baru ini. Itulah yang Ibu Nilkin saya maksudkan, Ibu Guru saya maksudkan untuk ya apa, minta ke Tuhan, minta kepada Bunda Maria. Nah itulah yang saya terapkan di doa itu. Mungkin di umur berapa ya, di umur 10 tahun, 11 tahun, doa anak kecil tuh saya sudah berdoa, Tuhan saya pengen jadi Katolik, Tuhan saya pengen masuk jadi anggota gereja Katolik. Dan di setiap berlewat gereja Katolik pun atau masuk gereja Katolik pun, itulah yang doa saya terus saya panjatkan kepada Tuhan. Dari umur 10 tahun sampai saya berapa itu ya, 22 tahun saya diterima jadi Katolik. Nah lanjut di SMP itu saya tetap berfokus untuk tetap jadi Katolik. Dimulai dari doa, dan saya pun dipercayakan untuk menjadi pemimpin ibadat. Itu saya lebih sering dipercayakan daripada mereka yang teman-teman saya yang Katolik. Guru bilang, ayo Gio jadi pemimpin ibadah, ayo pimpin doa, pimpin ini. Nah saya pun dipercayakan, mungkin karena saya sudah terbiasa dari SD sampai SMP dan lingkungan saya adalah Katolik, jadi guru mempercayakan, teman-teman juga bilang, Gio bahkan kalau PR ataupun pertanyaan-pertanyaan yang agak berat, Gio ini apa, dan mereka mempertanyakan kepada saya. Tapi saya bisa menjelaskan dengan baik, saya bisa memberikan mereka penjelasan yang baik tentang Katolik, dan mereka pun heran, karena Katolik atau apa Nah itu yang mereka heran kepada saya. Dan di SMP, setelah sudah mau lulus SMP, saya pun sudah mulai goyah, bukan goyah, tapi sudah mulai berpikir mungkin Katolik ini cuman sebagai cita-cita saya, coba keinginan saya yang tidak bisa saya gapai. Tapi saya ingin belajar agama saya sendiri, yaitu agama Kristen Protestan. Oleh karena itu saya sudah dites di SMA Rexmundi, sekolah Katolik, dan SMA Santo Nicholas Tomohon, SMA Lokon. Itu saya sudah dapat tawaran banyak sekali sebenarnya di dua sekolah itu. Tapi saya percaya bahwa saya harus belajar agama saya sendiri dulu. Saya harus tahu agama saya sendiri itu bagaimana sih. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk di salah satu SMA Kristen di Kota Manado, sama Kristen Ebenezer. Nah, di situ kan memang mungkin ajarannya berbeda ya dari Katolik, dari cara beribadah. Saya agak pertama pun masuk, seperti ini ya, seperti itu ya. Mungkin itulah yang perbedaan-perbedaan. Saya tidak terbiasa dengan ibadahnya, cara ibadahnya, cara pengajarannya juga. Nah, ada hal lucu ketika saya masuk SMA Lokon dan mau tes pertama SMA Lokon dan SMA Rexmundi, itu saya lolos pertama. Tapi herannya pada saat saya masuk SMA Eben, saking saya maunya masuk karena saya pengen belajar agama saya sendiri, saya tidak lolos di tahap pertama. Dan saya tetap saya harus masuk ke SMA itu, saya harus belajar agama saya sendiri. Akhirnya saya lolos di tahap kedua, di gelombang ketiga, di gelombang terakhir. Dan saya pikir, kenapa saya tidak lolos? Kenapa di SMA Katolik saya lolos seperti itu? Padahal tesnya sama, dan bahkan di salah satu SMA itu mungkin lebih susah tesnya, tapi saya lolos di SMA yang lebih susah. Saya heran, itu saya heran sekali. Lanjut cerita, masuk ke SMA Ebenezer, di mana cara ibadahnya berbeda. Saya, ini ibadahnya berbeda jauh dengan gereja yang ajaran saya sebelumnya, sekolah saya sebelumnya. Dan saya pun beradaptasi 3 bulan, 6 bulan. Saya dipercaya untuk memimpin doa, hal-hal kecil dulu ya di SMA itu. Saya memimpin doa, ibadat seperti biasa. Dan kerinduan saya ke gereja Katolik itu tidak hilang sampai situ, Kak Putra. Tidak hilang, saya tetap pikir, saya sangat mencintai gereja ini. Dan bahkan saya pernah berdosa kepada orang tua saya, kenapa nih pulang-pulang lat? Kapan nih pulang-pulang lat? Apa nggak di sekolah? Saya bilang, ada kegiatan ke sekolah, ada kegiatan ini, ada kegiatan OSIS, ada kegiatan ini. Yang sebenarnya terjadi adalah saya masuk gereja Katolik. Saya masuk mungkin di Jumat pertama, saya masuk misa di katedral, ataupun mungkin ada merasa hal doa pribadi, ataupun hal-hal yang saya ingin cerita kepada Tuhan, saya masuk kapal adorasi yang di muka katedral. Nah, di situ
salah satu bentuk kecintaan saya pada gereja Katolik yang tidak akan hilang meskipun saya sudah masuk ke sekolah yang Protestan ya, sekolah yang mengajarkan tentang kekristenan Protestan. Tapi itu tidak akan hilang. Saya tetap berdoa dengan cara yang sama. Saya berdoa, Tuhan, saya mau menjadi Katolik. Nah, di akhir kelas 12 itu ada penerimaan CD. Nah, saya pun ikut, tapi saya ikutnya di gereja yang bekerja sama mungkin dengan sekolah ya. Di Gereja Gemim Kristus. Saya pun ikut katekisasi. Selama 6 bulan saya belajar, tapi apa yang saya pelajari itu tidak membuat saya hilang kecintaan saya pada gereja Katolik. Bahkan menurut saya itu lebih bertambah. Karena kenapa? Karena di samping itu masih ada mencuri waktu untuk belajar Katolik, pergi di bahkan pergi pun Karmel, pergi pun katedral. Pokoknya mesti ada yang berbau Katolik, bernuansa Katolik di zaman-zaman itu. Dan akhirnya pun saya menerima CD itu di 2020 pas COVID itu, orang tua pun bahkan tidak bisa masuk gereja ya. Dan akhirnya saya memutuskan, oh gini ya ternyata ya Protestan. Saya belajar Protestan ternyata begini, beda dengan Katolik, begini, bahkan sejarah semuanya pun belajar. Tapi itulah, kembali lagi, kecintaan tidak akan hilang. Selanjutnya di 2020 itu, di tahun yang sama, saya itu sudah masuk kuliah. Saya kuliah di Bali. Selama di Bali, saya bertemu dengan banyak teman-teman dari luar, dari Jakarta, Surabaya, dan kebetulan mereka juga beragama Katolik. Jadi saya sangat senang ya. Dan kebetulan juga roommate saya sama-sama ada dari Manado dan sama-sama Katolik. Dia Katolik dulu, Katolik. Mungkin Kak Vincent Pisudara, Kak Putra Pisudara, Vincent itu roommate dan beragama Katolik yang sering ajak misa. Ayo Gio misa. Dan itu saya belum Katolik dan mereka pun kaget pas masuk dari Katolik. Saya sangat hafal doa, saya sangat hafal tata cara, saya hafal tata gerak. Wah, Gio kapan hafal sekali yang secara detail itu hafal. Kita bilang ya dari dulu. Dari TK sampai SMP kita sekolah Katolik dan bahkan SMA kita masih mencuri waktu untuk masuk ke gereja Katolik. Nah, singkat cerita di semester 3 saya pun harus magang. Di magang itu mewajibkan untuk di hotel-hotel dan saya mendapatkan hotel yang puji Tuhan dekat dengan dekat dengan gereja Katolik di Pecatu. Oh, Bali. Pecatu itu sih. Iya, di Bali. Pecatu di Bali. Uluwatu. Nah, di situ tergerak hati saya setelah selesai magang, setelah selesai kerja. Sebelum jam 6 sore saya tergerak hati untuk ayo Angelus di gereja, karena kan di zaman-zaman itu 2021 mungkin gereja masih dibatasi. Nah, saya datang ke Gua Maria situ. Saya tunggu sampai jam 6 baru Angelus. Dan saya lihat pas Romo Paroki, mungkin Kak Putra pernah datang setelah mungkin di gereja Sylvester. Iya. Romo Alphonse. Itu Romo Alphonse Kolo. Yeah. Kalau Romo anakmu Romo. Ya, saya bertemu dengan awalnya belum bertemu dengan Romo. Selesai berdoa di belakang di Gua Maria saya berdoa, Angelus saya berdoa, saya bilang Bunda Maria, saya sangat mencintai gerejamu, saya ingin masuk gereja Katolik. Tapi dengan gerak hati, dengan mungkin spontan saya langsung DM ke OMK paroki ya, OMK paroki saya DM ke paroki, saya mohon untuk pertemukan saya dengan Romo, saya ingin bicara tentang soal panggilan saya ini. Ya. Nah, saya DM, saya cari tahu sendiri dan akhirnya dibalas sama OMK-nya dengan baik. Terima kasih OMK paroki. Saya DM dengan baik dan saya dikasih kontak untuk menghubungi Romo Alphonse. Nah, di saat-saat itulah saya dipertemukan dengan Romo Alphonse dan Romo Alphonse, halo, kamu orang mana tuh? Kamu orang mana? Romo Alphonse kan sangat murah senyum. Romo Alphonse sangat murah senyum dan Romo Alphonse bilang,
bagaimana kamu bisa mencintai gereja Katolik? Bagaimana perjalanan kamu? Saya ceritakan ini kepada teman-teman, kepada Kak Putra, bagaimana saya menjadi Katolik kepada Romo Alphonse. Dan Romo Alphonse bilang, bagaimana dengan orang tua? Dan saya juga ngomong, Romo, orang tua pasti saya mengizinkan. Dan saya juga saat ini sudah berumur 21 tahun, pasti orang tua mengiyakan dan mengizinkan. Oke, baik. Kalau seperti itu, minggu depan kita lanjut katekumen. Seperti Romo. Baik, Romo. Lanjut katekumen, tapi kamu katekumennya ini bukan sama saya ya, sama diakon Danang. Tapi sekarang diakon itu sudah jadi pastor, sudah jadi Romo. Nah, bicaralah dan mulailah katekumen, mulailah selama 2,5 bulan. Saya menikmati katekumen yang saya rasakan begitu nikmat karena keinget lagi ya belajar gereja Katolik lagi. Tapi saya tidak belajar lebih ke apa warna liturgi, apa hari raya, tapi dia belajarkan mungkin pembelajaran yang belum saya dapati, karena di awal pun masuk itu Romo tes, kamu hafal doa enggak, hafal pokok doa enggak? Saya bilang, saya hafal semua, Romo, puji Tuhan. Saya hafal dengan salib sampai kemuliaan, bahkan doa-doa Santo-Santa pun saya hafal di saat itu. Jadi Romo pun bilang, mungkin pembelajaran kamu sudah tidak terlalu berfokus kepada doa-doa lagi, tentang tanda salib atau bagaimana tata gerak di gereja, tapi lebih fokus untuk pembelajaran yang belum kamu pelajari. Nah, dan itu pun Romo berikan. Nah, lanjut belajar dengan diakon, belajar tentang kekatolikan bagaimana, dan akhirnya mungkin dimulai bulan September kalau tidak salah, September, dimulai pada bulan September atau Agustus akhir ya, itu dimulailah katekumen belajar 1 minggu 2 kali kalau tidak salah, 1 minggu 2 kali belajar, bertemu dengan Romo, wajib ikut misa. Itu persyaratan dari Romo, kamu wajib ikut misa ya Romo, baik. Saya pun tetap ikut misa setiap minggu, setiap hari Minggu, biarpun agak sibuk manggang, tapi mau tidak mau harus mengusahakan untuk misa, karena itu persyaratan dari Romo untuk lebih mengenal kekatolikan, lebih mengenal misa dan ekaristi. Dan lanjut di bulan November itu tanggal 12 akhirnya saya diterima di gereja Katolik. Saya sangat begitu senang, akhirnya doa harapan ini selama 12 tahun, 11 tahun doa yang saya panjatkan di ulang tahun saya di tahun itu, akhirnya saya terima. Dan puji Tuhannya, Romo Alphonse memberikan orang tua baptis ya, orang pendamping itu salah satunya orang Manado. Dan yang satunya juga orang Bali yang sudah menjadi Katolik, seperti itu. Dan begitu senang, jadi sekarang ada Pak Anifian namanya, penghip Anifian di sana, dan Mbak Ani Teresia saya panggil di sana. Salam Baku Dapa. Saya sangat kangen jadi keluarga saya di Bali sana. Dan selanjutnya pada saat itu juga di tanggal 30 November itu ada ulang tahun gereja yang keempat kalau tidak salah. Saya ingat itu ulang tahun ke gereja, dan di ulang tahun gereja itu ada penerimaan krisma, dan saya pun sama sekali tidak berpikir untuk mengikuti krisma, karena pada saat saya katekumen ada juga pembelajaran bagi mereka yang akan menerima krisma. Saya pun tidak berpikir, nanti saya bisa terima krisma, saya bisa ikut mereka. Tapi tergerak hati, mungkin Romo Alphonse telepon setelah saya terima di Katolik. Romo Alphonse telepon, Gio, kamu di mana? Dan saya lagi keluar, Romo, saya lagi keluar. Saya pertimbangkan, kayaknya kamu sudah layak deh ikut krisma. Wah, saya langsung kaget. Wah, serius Romo, ini baru kelar terima, baru kelar menjadi Katolik, langsung menjadi ikut krisma. Iya, kamu sudah layak. Saya rasa kamu ikut ya, kamu bersedia. Nah, dengan lantang saya menjawab, ya Romo, saya siap mengikuti krisma. Akhirnya pun di tanggal 30 November 2021 saya menerima karunia krisma oleh tangan Bapak Uskup Sylvester San. Saya sangat bahagia dan senang. Akhirnya mungkin di awal yang saya minta Tuhan, saya hanya minta saya menjadi Katolik, saya bisa menerima
berkomuni kudus, saya bisa mengikuti Ekaristi secara full, menjadi umat Katolik secara full, saya sudah itu saja. Tapi Tuhan memberikan saya satu bonus, yaitu mengikuti Krisma. Bahkan mungkin teman-teman yang sudah Katolik atau orang yang lebih tua dari saya, bahkan yang sejak Katolik saja dari lahir mungkin belum menerima Krisma, tapi saya sudah menerima Krisma. Itu suatu kebahagiaan, suatu sukacita yang sampai saat ini saya pikir Tuhan itu, wah, keren sekali cara perjalanan saya yang saya bisa nikmati ini. Karena awalnya cuma minta satu gitu, Tuhan jadi Katolik. Tuhan berikan apa satu lagi? Tiga sakram inisiasi yang wajib diterimakan seorang Katolik itu sudah saya terima secara penuh. Nah, itulah perjalanan saya dari awal sampai akhirnya saya menjadi seorang Katolik. Seperti itu, Kak Putra. Iya, luar biasa Gio. Gio berarti penerimaan itu 2021 atau 2021 ya? 2021. Iya, dan waktu itu ada berapa teman-teman Gio? Teman-teman seperjuangan? Nah, kalau di angkatan saya itu cuma saya sendiri. Oh, hanya Saya sendiri belajar. Saya sendiri belajar dua bulan setengah, dan setelah 2 bulan setengah itu Romo membuka pengumuman untuk penerimaan katekumen ya di bulan Desember. Iya. Dan saya kan daftar di bulan Agustus. Iya. Agustus. Jadi saya sendiri belajar dengan Romo sendiri, belajar dengan Romo Danang sendiri, dan saya tidak lupa juga pada saat sudah mau menerima sakramen Krisma ada pengakuan dosa. Ada pengakuan dosa, dan di pengakuan dosa itu saya mengaku dosa untuk pertama kalinya, dan Romo itu pun kaget, wah, kamu baru mengaku dosa baru pertama kali. Dan Romo bilang, iya Romo, saya baru menjadi Katolik. Wah, oke. Nah, itu pun Romo yang di bilik itu saya tidak melihat jelas, karena memang dia kaget, wah, ada juga yang baru menerima. Iya. Berarti saat penerimaan itu Gio sendiri ya, tanpa ada katekumen yang lain ya berarti ya? Nah, sendiri, berasa private bersama Romo dan Romo Alphonse. Iya, karena sendiri. Biasanya di gereja Katolik itu biasa digabungkan, ada kayak 10 orang, 5 orang, baptis dewasa, penerimaan, kayak gitu-gitu. Gio, setelah menjadi Katolik, kalau ditanya apa sih yang paling menyentuh Gio dari ajaran Katolik? Mungkin tentang sejarahnya, tentang Tuhan Yesus dalam pandangan gereja Katolik, atau Bunda Maria Santo Santa, atau apa gitu yang buat Gio paling menyentuh dari ajaran Katolik? Yang paling menyentuh adalah Ekaristi. Iya. Karena Ekaristi yang dikorbankan adalah tubuh Kristus, yang benar-benar tubuh Kristus yang kita imani bahwa itu benar-benar tubuh Kristus, bukan sebagai simbol lagi. Iya. Dan iman itu sebagai persona Kristi. Dan itulah yang, wah, di gereja lain tidak ada ajaran seperti ini. Itulah yang menjadi kecintaan saya gereja Katolik, dan hal yang mungkin yang saya cinta gereja Katolik adalah tentang pengajaran iman Katolik, tentang ajaran kita tidak hanya dari Alkitab, tapi dari tradisi dan magisterium. Itulah yang tambah mencintai saya, karena ya tidak cukup dengan Alkitab, tapi dengan tradisi, dengan magisterium, dengan ajaran Bapak Gereja. Itulah yang sangat saya cintai, karena memang tersusun. Contoh hal kecil saja yang saya cintai Gereja Katolik adalah kalender yang kita pakai saat ini adalah kalender Gregorian, yang adalah warisan Gereja Katolik kepada seluruh dunia. Itulah yang membuat saya bersukacita sampai saat ini. Iya. Oke, Gio. Gio, tak terasa kita sudah akan selesai. Apa sih pesan dari Gio untuk umat Katolik Indonesia, khususnya lagi orang muda Katolik yang sementara nonton saat ini? Silakan, Gio. Oke, pesan saya untuk teman-teman mungkin teman-teman OMK dulu deh. Teman-teman OMK yang dari kecil sudah jadi Katolik sampai saat ini, tetap pertahankan iman di tengah globalisasi yang sangat menantang ini. Tetap menjadi Katolik, tetap bertahan, tetap cinta Katolik, cinta gereja. Dan untuk teman-teman yang sedang berjuang mungkin dalam persiapan menjadi Katolik, atau dalam hati, saya mau menjadi Katolik atau tidak. Nah, teman-teman tetap berdoa, tetap bersabar, ada jalannya. Harus percaya diri, harus melihat bahwa
jangan masuk Katolik itu cuma karena cinta atau mungkin karena oh ikut ini ikut itu jangan, tapi harus dengan ketulusan hati. Itulah yang membuat kamu akan menjadi Katolik yang sempurna. Seperti itu. Iya, amin. Luar biasa Gio. Gio, terima kasih banyak untuk sharingnya yang luar biasa. Dan sahabat Katoliku keren, sampai di sini dulu program Cerita Katoliku episode ke-25. Sampai jumpa di episode yang akan mendatang yang menghadirkan para narasumber dengan kesaksian mereka menjadi Katolik atau dengan cerita mereka seputar gereja Katolik yang begitu luar biasa seperti Gio pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Salve Katoliku keren. Gio, terima kasih banyak. Oke, kamu terima kasih. Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit, membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik. Selamat datang kembali ke rumah yang sejati.